Pernah nggak sih kamu ketemu orang baru, tapi rasanya udah tahu aja sifat aslinya kayak gimana? Padahal baru kenal. Itu bukan sulap, tapi kemampuan yang bisa dilatih. Membaca pikiran, karakter, dan kepribadian orang. Dan, sayangnya, ini bukan skill yang diajarkan di sekolah. Kita sering tertipu oleh topeng orang. Yang ramah belum tentu tulus, yang pendiam belum tentu lemah, dan yang banyak bicara kadang cuman lagi nutupin rasa takutnya sendiri. Kalau kamu tahu cara memperhatikan bahasa tubuh, nada suara, hingga gerakan kecil matanya, kamu akan tahu siapa yang jujur dan siapa yang hanya berpura-pura. Membaca pikiran itu bukan soal sihir, tapi tentang memahami pola. Karakter seseorang bisa kelihatan dari cara dia memegang gelas, memilih tempat duduk, sampai reaksi kecil saat ditegur. Makin sering kamu melatih mata dan rasa, makin tajam nalurimu. Dan ya, ini bukan cuma berguna buat detektif, tapi buat kamu juga, biar nggak gampang dimanfaatin dan bisa tahu siapa yang pantas dipercaya. Sayangnya, kebanyakan orang nggak pernah diajarin ini. Mereka jalanin hidup sambil terus disakiti, dibohongi, dimainin. Bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka buta akan tanda-tanda. Padahal, semua itu udah kelihatan dari awal. Jadi sekarang pilihannya begini, mau terus jadi korban, atau belajar ngerti manusia. Ada satu panduan yang bisa bantu kamu buka mata, dan belajar memahami siapapun. Bahkan sebelum mereka buka mulut. Karena jujur aja, di zaman sekarang, terlalu polos itu bukan keren. Itu bahaya. Yang ngerti orang lain akan selalu selangkah lebih unggul. Yang nggak ngerti, ya selamanya cuma bisa nanya, kok aku terus yang dibohongi? Pilihannya ada di kamu. Pernah nggak sih kamu ketemu orang baru, tapi rasanya udah tahu aja sifat aslinya kayak gimana? Padahal baru kenal. Itu bukan sulap, tapi kemampuan yang bisa dilatih. Membaca pikiran, karakter, dan kepribadian orang. Dan, sayangnya, ini bukan skill yang diajarkan di sekolah. Kita sering tertipu oleh topeng orang. Yang ramah belum tentu tulus, yang pendiam belum tentu lemah, dan yang banyak bicara, kadang cuman lagi nutupin rasa takutnya sendiri. Kalau kamu tahu cara memperhatikan bahasa tubuh, nada suara, hingga gerakan kecil matanya, kamu akan tahu siapa yang jujur dan siapa yang hanya berpura-pura. Membaca pikiran itu bukan soal sihir, tapi tentang memahami pola. Karakter seseorang bisa kelihatan dari cara dia memegang gelas, memilih tempat duduk, sampai reaksi kecil saat ditegur. Makin sering kamu